Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Kuswanto, Kasubag Akademik Alumni dan Kemahasiswaan Fakultas Dakwah IAIN Salatiga, peserta PKP Angkatan 2026 tahun 2020, nomor absen 8. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa dalam rangka tugas aksi perubahan dalam pelayanan publik, kami mengangkat sistem legalisir online di Fakultas Dakwah IAIN Salatiga. Untuk itu, mari kita lihat tayangan berikut ini. Laporan aksi perubahan sistem informasi legalisir online. Laporan aksi perubahan ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah deskripsi proses kepemimpinan. Fakultas Dakwah IAIN Salatiga merupakan fakultas yang berdiri bersamaan dengan peralihan IAIN Salatiga menjadi IAIN Salatiga pertengahan 2015 dari embrio program studi KPI yang awalnya berada di jurusan PAI STAIN Salatiga. Ada perkembangannya, tahun 2016 membuka 2 prodi yaitu MD dan PMI, dan 2017 membuka 1 prodi yaitu Psikologi Islam. Jumlah mahasiswa Fakultas Dakwah IAIN Salatiga semester genap tahun akademik 2019-2020 berjumlah 1.920 mahasiswa dengan rincian KPI 818, MD 300, PMI 260, dan PI 542. Layanan publik yang dikembangkan adalah layanan publik konvensional menuju ke layanan publik online. Tugas proyek leader sebagai subag akademik kemahasiswaan dan alumni mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi akademik, penelitian, pengembangan kepada masyarakat kemahasiswaan serta pemberdayaan alumni. Salah satu kegiatan yang menjadi fokus dalam aksi perubahan layanan publik adalah pelayanan legalisir ijazah dan transkrip nilai akademik, karena proyek leader memandang pelayanan yang dilakukan masih manual sehingga pelayanan kurang efektif dan efisien. Mengapa? Karena memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit bagi alumni. Kondisi layanan saat ini, kondisi layanan sekarang adalah layanan legalisir yang dilakukan manual dengan cara alumni harus datang ke fakultas. Kondisi lain yang diharapkan adalah layanan legalisir tidak harus mengharuskan alumni datang ke fakultas. Waktu penyelesaian ada tidak pasti. Layanan yang diharapkan ada kepastian waktu penyelesaian layanan. Kalau layanan sekarang belum ada informasi yang jelas tentang hasil layanan, kondisi yang diharapkan adalah adanya informasi yang jelas tentang hasil layanan yang telah dilakukan oleh alumni. Aksi perubahan publik yang dilakukan, inovasinya adalah merubah pelayanan manual dengan cara online dengan mengembangkan sistem yang berbasis website. Produknya adalah Sistem Informasi Legalisir Online atau SILO. Tujuan aksi perubahannya yang pertama atau jangka pendek adalah terbentuknya tim efektif, yang kedua terbentuknya sistem informasi legalisir online, dan terintegrasinya sistem informasi legalisir online dengan portal alumni.iainsalatiga.ac.id. Pada tahap yang kedua atau menengah, yaitu bertujuan penggunaan sistem informasi legalisir online di Fakultas Dakwah IAIN Salatiga. Sedangkan pada tahap ketiga atau jangka panjang bertujuan adalah mengembangkan sistem informasi legalisir online. Yang kedua adalah penggunaan sistem informasi legalisir online di fakultas lain di lingkungan IAIN Salatiga. Hal yang dilakukan deskripsi kepemimpinan yang pertama adalah membangun integritas. Untuk dapat menghasilkan kinerja yang baik di tempat kerja, seorang harus memiliki dalam dirinya kemampuan seperti jujur, berani, berdaya juang, membangun hubungan baik, pandai, mengkoordinasikan diri, teratur, dan terencana. Sesuai dengan tupoksi proyek leader, yang pertama adalah pelayanan administrasi akademik. Proyek leader berkomitmen membangun iklim positif dengan cara tidak memungut biaya sebesar pun dan menjalin hubungan baik dengan semua pengguna layanan, serta memberikan layanan administrasi akademiknya secara teratur dan terencana. Dalam pelayanan penelitian pengembangan masyarakat, Project Leader bersikap adil kepada semua mahasiswa dan dosen ketika mengomunikasikan harapan mereka secara jelas, merespon ketidakjujuran secara konsisten, dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip integritas akademik. Pelayanan kemahasiswaan, Project Leader bertindak jujur, adil, etis, dan saling menghormati.
Dalam pelayanan pemberdayaan alumni, proyek ketiga menghadirkan teknologi dan informasi untuk dapat menjadi jembatan penyelesaian persoalan yang terjadi baik dalam pelayanan legalisasi online dan lain sebagainya. Yang kedua yang dilakukan adalah pengelolaan budaya pelayanan. Komunikasi yang dilakukan oleh proyek ketiga terhadap stakeholder dengan strategi sebagai berikut. Stakeholder promotor misalkan dengan melakukan koordinasi dan komunikasi secara intens, melibatkan promotor dalam aksi perubahan. Dengan stakeholder defender misalkan meningkatkan hubungan informal, menerima masukan dan informasi, serta berkoordinasi dan sosialisasi akan manfaat aksi perubahan ini. Dengan stakeholder laten yang dilakukan adalah melakukan koordinasi dan dengan meyakinkan bahwa aksi perubahan ini akan bermanfaat dan dapat meningkatkan pelayanan publik serta memberikan dukungan anggaran. Komunikasi yang dilakukan dengan stakeholder apatik, strategi yang dilakukan adalah memberikan informasi dengan tentang manfaat aksi perubahan serta melakukan komunikasi dengan baik terhadap alumni. Yang ketiga yang dilakukan dalam pengelolaan tim. Dalam pengelolaan tim ada tahapan, 5 tahap, yaitu pertama fase pembentukan, curah pendapat storming, norming, pelaksanaan performing, pengisdatan atau recruitment. Hal yang dilakukan oleh project leader sebelum membentuk tim, yang pertama adalah konsultasi dengan mentor, berkoordinasi tentang kegiatan apa yang akan dilakukan dalam aksi perubahan, fokus apa yang akan dilakukan dalam pelayanan publik. Yang kedua, koordinasi dengan stakeholder internal. Harapannya project leader mendapatkan dukungan dan persetujuan pembentukan tim efektif. Yang ketiga, koordinasi dengan calon tim efektif, yaitu terbentuknya kesepahaman atas tugas pokok serta kesediaan menjadi anggota tim efektif. Kegiatan yang keempat yang dilakukan adalah koordinasi dengan dekan, yaitu dengan tujuan penerbitan SK dekan tentang penetapan tim efektif. Struktur tim efektif, mentor Pak Hadi, project leader Edi Kuswanto, Coach Pak Yadi, dengan 2 tim administrasi dikoordinir oleh Kristiana Arianti, dengan tim IT dikoordinir oleh Mei Prabowo, Magister Engineering. Bagian yang kedua dalam laporan aksi perubahan adalah deskripsi hasil kepemimpinan. Wabah COVID, pandemi COVID-19 berefek bagi pelaksanaan diklat PKP 26 tahun 2020 di PTK Semarang, yang seharusnya diklat itu dilaksanakan di kampus beberapa hari harus dibatalkan karena kondisi COVID seperti ini, dengan diganti beberapa kegiatan yang belum sempat dilakukan on kampus dilakukan dengan secara daring, sehingga ada konsekuensi yang sudah dilakukan, yang sudah dirancang oleh proyek leader dalam rancangan aksi perubahan, berubah pelaksanaan di aktualisasi kegiatan aksi perubahan. Perubahan hanya terletak pada waktu, bukan bentuk kegiatannya. Bisa dilihat di diagram seperti ini. Ini ada perubahan, dan perubahan. Pada intinya, kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam aksi perubahan ini mencapai hasil 100%. Misalkan target yang melebihi adalah target uji coba sistem yang ditargetkan 20% dari alumni sebanyak 18, karena alumni yang Fakultas Dakwah adalah 86. Pada kenyataannya yang ikut uji coba sebanyak 19% atau 19 orang atau 22%. Adapun output dari aksi perubahan legalisir online ini berupa ijazah yang dilegalisir dengan tanda tangan asli. Adapun kegiatan aksi perubahan di tahap ini yang paling akhir adalah mengintegrasikan sistem informasi legalisir online ke portal alumni IAIN salatiga.ac.id. Ini dilakukan oleh tim TIPD pada tanggal 2 Juni 2020. Manfaat aksi perubahan bagi lembaga: yang pertama, terbangunnya sistem informasi legalisir online
Yang kedua, terbangun sistem yang terintegrasi antara legalisir online dengan portal alumni. Bagi alumni memberikan kemudahan layanan legalisir ijazah dan transkrip nilai akademik. Bagian yang ketiga dalam kegiatan aksi perubahannya adalah keberlanjutan aksi perubahan. Kalau di tahap awal, tahap pendek ada sampai pada kegiatan integrasi sistem legalisir online dengan portal alumni IAIN Salatiga, maka tindak lanjut dari kegiatan aksi perubahan sebagai berikut. Yang pertama, jangka menengah, yaitu pemanfaatan sistem informasi legalisir ini digunakan di Fakultas Dakwah IAIN Salatiga. Kemudian dilakukan evaluasi pemanfaatan sistem yang telah dilakukan. Jangka panjangnya adalah pengembangan sistem informasi legalisir online dari evaluasi yang dilakukan pada jangka menengah, yang kemudian sosialisasi sistem informasi legalisir online ke fakultas di lingkungan IAIN Salatiga. Di akhir kegiatan jangka panjang adalah bahwa sistem informasi legalisir online ini bisa dipakai oleh fakultas lain di lingkungan IAIN Salatiga. Materi kegiatan bahwa jadwal kegiatannya di jangka menengah itu dilakukan tanggal bulan Juli sampai dengan bulan September 2020. Sedangkan jangka panjang itu dimulai dari bulan Oktober sampai Desember 2020 atau sekitar 1 tahun setelah aksi perubahan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Sarjana Hukum Kabak TU Fakultas Dakwah IAIN Salatiga, sekaligus mentor Bapak Edi Kuswanto selaku Kasubag Akademik Alumni dan Kemahasiswaan Fakultas Dakwah IAIN Salatiga, menyampaikan bahwa aksi perubahan pelayanan publik sistem legalisir online atau yang disingkat SILO di Fakultas Dakwah IAIN Salatiga yang digagas oleh Bapak Edi Kuswanto sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur rancangan aksi perubahan yang telah direncanakan. Besar harapan saya bahwa aplikasi sistem legalisir online ini tidak hanya digunakan di Fakultas Dakwah saja, melainkan bisa digunakan oleh fakultas-fakultas lain di lingkungan IAIN Salatiga. Demikian yang saya dapat sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aksi perubahan pelayanan publik di Fakultas Dakwah IAIN Salatiga dengan judul Sistem Legalisir Online di Fakultas Dakwah IAIN Salatiga. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.